produk bisnis tahu kribo ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tahu makanannya. Tahu kribo, yaitu tahu yang dibelah kemudian di dalamnya diisi dengan daging bakso. Namun dikreasikan dengan varian rasa seperti keju, original, juga pedas. Tahu yang telah dipotong menjadi dua bagian kemudian diisi dengan adonan mirip bakso. Rencana usaha ini melihat minat dari masyarakat yang tidak henti terhadap cemilan tahu. Ide usaha ini juga muncul saat mata kuliah kewirausahaan yang ditempuh pada semester 3. Di saat harus mendiskusikan akan membuat produk apa, lalu tercetus pada saat itu produk tahu bakso ini kemudian disetujui oleh dosen pendidikan. Kemudian di sini adalah latar belakang bisnisnya. Latar belakang bisnis ini bertujuan untuk menghadirkan cemilan lezat yang dapat dinikmati semua orang. Dengan harga yang terjangkau, sehingga makanan tradisional ini dapat terus eksis di tengah serbuan makanan kekinian dari luar negeri. Selain itu, tahu kribo juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pelestarian makanan lokal yang memiliki nilai budaya dan sejarah panjang. Melihat peluang besar dan tingginya minat masyarakat terhadap cemilan berbasis tahu, ide ini menjadi solusi untuk memperkaya pendidikan olahan tahu di pasaran. Dengan menonjolkan keunikan dan inovasi, tahu kribo ini dapat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan nilai tambah tahu sebagai bahan makanan yang kaya protein dan mudah diolah. Untuk mendukung pengembangan usaha, tim tahu kribo mengutamakan kerjasama yang solid dan penghasilan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Berikut merupakan struktur organisasi dari usaha tahu ini. Yang pertama ada CEO, yaitu sebagai pendiri sekaligus pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas visi dan strategi perusahaan. Di CEO ini yaitu Nomi Francisca. Selanjutnya ada COO, yaitu yang bertanggung jawab atas profesional sehari-hari dan memastikan semua proses berjalan lancar. Di CEO ini ada Nadia Octaviana. Selanjutnya ada CFO, yaitu untuk mengawasi keuangan, anggaran, dan strategi finansial perusahaan. Di CFO ini ada Ais Ambarwati. Selanjutnya ada CEO. CEO yaitu memimpin strategi pemasaran, branding, dan promosi. Di CEO ada Rizky Ramadan. Selanjutnya ada CTO. Untuk CTO yaitu mengelola teknologi, inovasi, dan pengembangan produk di perusahaan. Di CTO ini ada saya sendiri yaitu Prayoga. Kemudian sumber daya dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan di perusahaan Tabo ini, kami melakukan pemasaran secara online dan offline. Pemasaran online kami menggunakan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Dan pemasaran offline juga kami menjual sistem PO atau sistem pajak di kampus. Tidak seperti itu juga, kami menjual produk tahu kribo ini banyak sekali promo, seperti halnya pembelian buy one get one, kemudian beli satu pieces dan memfollow akun Instagram kita juga dapat satu pieces tahu kribo, dan banyak lagi promo-promo lainnya. Iya. Baik, yang selanjutnya ialah nama purpose dari bisnis kami tahu kribo. Pembuatan tahu diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan nilai jual tahu serta menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi cemilan yang sehat, khususnya remaja atau para anak. Selain itu, pembuatan tahu juga dimaksudkan untuk dapat membantu orang muda lebih menyukai cemilan yang terkontrol dengan mengolah tahu menggunakan tahu bungkus sehingga dapat menyenangkan anak-anak muda, sehingga dapat membantu para pedagang tahu agar tidak mengalami kerugian dan membantu masyarakat untuk menemukan inovasi baru dari pengolahan tahu dalam bentuk yang lebih inovatif. Selanjutnya ada
dengan mayoritas profesi sebagai pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya adalah problem atau permasalahan calon perusahaan potensial. Yakni pelajar dan mahasiswa seringkali memiliki masalah mengenai uang. Mereka cenderung senang menghemat uang karena mayoritas pelajar atau mahasiswa belum mempunyai pekerjaan dan mengandalkan pemberian orang tua. Karena itu, kami mengadakan diskon atau promo khusus agar semakin menarik konsumen utama kami, yakni pelajar dan mahasiswa. Dan terakhir ada potensi pasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata konsumsi tahu per kapita per minggu pada tahun 2024 kemarin adalah 148 gram, yang dimana mengalami penurunan sebesar 2,63% dari tahun sebelumnya. Namun secara umum, tahu tetap menjadi salah satu sumber protein nabati yang populer di Indonesia. Dengan populasi yang besar, permintaan terhadap produk berbasis tahu seperti tahu kedelai yang dibuat ini memiliki potensi pasar yang signifikan. Faktor tersebut memberikan peluang potensi pasar yang besar untuk tahu dapat menjadi alternatif makanan sehat yang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya para anak muda dan kaum muda. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk tahu kribo. Yang pertama tentang keunikan dan diferensiasi produk. Jadi tahu kribo yakni tahu pong yang dibelah kemudian dalamnya diisi dengan adonan bakso daging ayam, namun dikreasikan dengan varian rasa keju, mercon, dan original yang membuat tahu kribo tampil beda. Tahu yang telah dipotong menjadi dua bagian, kemudian diisi dengan adonan mirip bakso. Tahu kribo disajikan dengan cara dikukus selama 20 menit yang kemudian dimakan bersama dengan chili oil. Dibandingkan tahu biasa, tahu kribo memiliki bentuk yang unik dengan permukaan yang berongga dan bertekstur ringan. Proses pengukusan yang digunakan membuatnya lebih sehat karena minim pengukusan yang digunakan membuatnya lebih sehat karena minim minyak sekaligus mempertahankan rasa alami tahu. Berbeda dengan tahu goreng atau tahu kukus konvensional, tahu kribo dikukus menonjolkan tekstur yang lembut di dalam, tetapi tetap kenyal di luar. Produk ini juga mengutamakan kesehatan dengan rendah lemak, menjadikannya pilihan yang lebih baik untuk konsumen yang peduli dengan pola makan sehat. Adapun yang kedua yaitu permasalahan dan kebutuhan konsumen. Jadi kebanyakan tahu membutuhkan proses pengolahan tambahan sebelum bisa dikonsumsi, sehingga konsumen menginginkan produk tahu siap sulit menemukan cemilan yang sehat, menarik, dan tetap lezat. Produk tahu tradisional cenderung kurang inovatif, sehingga konsumen membutuhkan alternatif yang memberikan pengalaman baru tanpa mengorbankan kesehatan. Tak hanya itu, banyak konsumen merasa sulit menemukan cemilan yang sehat, menarik, dan tetap lezat. Produk tahu tradisional cenderung kurang inovatif, sehingga konsumen membutuhkan alternatif yang memberikan pengalaman baru tanpa mengorbankan kesehatan. Oleh karena itu, kami menyajikan sebuah olahan tahu, yaitu tahu kribo yang lezat, sehat, dan menarik. Tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengenyangkan dengan berbagai varian rasa yang menggugah selera untuk memenuhi kebutuhan selera yang beragam. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengeluaran dari bisnis tahu kribo ini. Yang pertama, kita melakukan belanja dengan modal 150.000. Di sana kita membeli keperluan bahan baku utama seperti tahu, ayam, dan juga beberapa bahan pendukung lainnya. Sehingga saldo utama kami menjadi karena semuanya keluar menjadi modal usaha. Kemudian kami memiliki pemasukan dari penjualan produk tahu kribo ini sebesar Rp200.000 karena per produk kami harga atau kami jual kepada para pembeli yaitu Rp10.000. Kemudian adapun profit dari usaha ini yaitu sebesar 25% karena harga total produk ini yaitu Rp7.500, sehingga kami menjualnya Rp10.000 dan mendapatkan profit Rp2.500 per produk. Kemudian kami melakukan 3 kali PO sehingga total penjualan kami itu ada 4 kali karena 1 kali bazar dan 3 kali PO. Ada PO kedua, PO ketiga, dan PO keempat. Dalam PO kedua kami menargetkan yaitu sebesar 15 porsi. Ternyata kami mendapat pesanan lebih dari 40
Kemudian dari setiap penjualan ini tentunya memiliki evaluasi karena kami mengharapkan setiap penjualan selanjutnya kami bisa menjadi lebih baik lagi dan produk yang kami berikan kepada para customer dapat memiliki rasa serta juga harganya dapat diterima dengan baik. Mungkin itu saja ekspor dari produksi tahu kribo. Saya Naomi Francisca mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu bisnis tahu kribo ini berjalan dengan baik sampai pada akhir penugasan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada customer yang sudah setia membeli produk kami, serta mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Rina karena sudah membimbing kami melakukan bazar sampai kepada PO. Terima kasih untuk ilmunya yang banyak ya Bu. Kami juga mengucapkan mohon maaf bila ada beberapa produk kami yang mungkin kurang bagi para customer dan juga mengharapkan beberapa saran serta kritik untuk membangun bisnis kami menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kami akan berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik lagi serta memberikan cita rasa produk yang tetap dapat diterima oleh kalian semua.